Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara mujahidin, suara pelak jahili manapun anda berada, rahimani wa rahmatullah. Kita isi dalam waktu setengah jam ke depan dengan bertanya jawab. Pekan yang lalu kita telah menjelaskan tentang adab-adab mendatangi sholat Jumat. Tadi malam juga kita terangkan tentang husnul khuluq, bagaimana akhlak atau budi pekerti yang baik, kedudukannya di dalam Islam. Tapi tafadhol, silakan. Siapa yang ada pertanyaan, tafadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana hukumnya kalau kita salat Jumat kita menjalankan celengan, Ustaz? Menjalankan celengan, apa itu mengganggu atau membatalkan pahala Jumat kita? Kalau seandainya memang itu berdosa, bagaimana sikap kita seharusnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mengedarkan kota amal pada saat sholat Jumat. Jadi kalau seandainya ada ya, maka hendaklah dilakukan sebelum khotib naik mimbar atau setelah selesai sholat Jumat. Atau tidak mengedarkan, cukup di depan saja gitu ya. Di masjid kita, di masjid mujahidin, cukup di depan saja. Kalau misalnya itu harus diedarkan, maka usahakan sebelum khotib naik mimbar ya. Jangan pada saat khotib sedang berkhutbah atau setelah selesai sholat. Itu tafadhol. Yang lebih baik lagi adalah kita taruh di depan seperti masjid mujahidin, jadi orang tidak disibukkan dengan mengeluarkan uang kemudian narik. Cukup satu kotak saja. Baik. Saya pernah salat di suatu tempat itu, memang saya tahu kalau emang itu tidak boleh gitu, tapi karena waktu khotib sedang berkhutbah, kita lagi khusyuk, terus kemudian ada celengan yang datang. Jadi bagaimana sikap kita, Ustaz? Apakah kita diam saja atau tetap kita jalankan? Dan bagaimana hukum kita kalau misalnya memang kasarannya sudah kepepet, sudah kita menjalankan itu? Geser saja. Yang nggak boleh kan menegur. Pada saat khutbah itu kan yang menegur itu yang nggak boleh. Jalankan aja. Nggak masalah. Jadi yang nggak boleh itu adalah menegur. Jangan berbicara. Itu yang nggak boleh. Kalau itu silakan jalankan. Tapi sebagaimana tadi, sebaiknya tidak dijalankan. Maksudnya satu masjid itu ya, kalau mau menjalankan setelah khutbah selesai atau setelah sholat selesai atau sebelum khutib naik mimbar. Yang paling bagus lagi adalah ditaruh di depan ya, jadi sehingga orang tidak disibukkan dengan itu. Nah, kalau seandainya pun ada aja, bagaimana sikapnya? Jalankan saja. Yang penting kan kita tidak berbicara ya. Baik. Yang lain? Ustaz, pertanyaan pertama, apakah ada hadis mengatakan bahwa sesungguhnya kita orang yang berakhlak mulia itu mendapatkan jannah bersama Rasulullah? Kenapa? Mendapatkan jannah yang orang yang berakhlak mulia, dia akan kedudukannya bersama Rasulullah. Ada hadis itu? Saya nggak dengar. Kurang jelas. Lalu Ustaz, seorang yang berakhlak mulia itu pernah saya di hadis itu di Dr. Daud itu, dia mendapatkan surga yang tinggi bersama Rasulullah. Kalau dia berakhlak dulu daripada bertauhid gitu, Ustaz. Terus yang kedua, jangan jadikan masjid itu jadi pasar. Sekarang kan sudah nampak gimana seandainya sekarang kan tambah petani semakin tambah banyak. Apa itu
berpengaruh juga tanggung jawab dengan ketakmiran kita sendiri, kekuasaan kita sendiri. Ya. Yang pertama, ya tentunya adalah at-tauhidul awal. Tauhid itu adalah menduduki posisi yang pertama. Karena ayat yang pertama turun adalah tentang tauhid. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini pengenalan kepada Tuhan. Jadi tauhid ini diukur baik dan tidaknya dari sisi akhlak. Jadi nggak mungkin orang yang berakhlak yang baik itu adalah tidak mungkin orang yang imannya kuat atau imannya tebal ya, itu dia tidak memiliki akhlak. Kalau sekiranya dia orang yang bertauhid, orang yang beriman, maka ini akan dibuktikan dalam kehidupannya. Bagaimana akhlaknya dia. Kan Nabi SAW mengatakan akmalul mu'minina iman ahsanul khuluqa. Tadi malam juga sudah kita bahas bahwa nanti yang paling berat timbangannya di antara amal-amal itu adalah akhlak. Tadi malam kita baca hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau orang yang bertauhid tapi tidak berakhlak, ini sahabat saja dia tidak bertauhid. Karena Nabi SAW senantiasa mengingatkan kepada umatnya, khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ini tentunya adalah menunjukkan tentang sikap tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini lupa. Yang kedua apa? Pasar ya. Ya. Kalau masjid bangunan utama yang dijadikan itu nggak boleh. Jadi bangunan utama masjid itu yang nggak boleh, yang dijadikan sebagai tempat untuk berjual beli. Kalau di luar, tafadhol silakan, asalkan mampu menjaga adab-adab. Di Masjid Nabawi kan dikelilingi pasar semua, tapi mereka mengetahui bagaimana hak dan kewajibannya. Di sini juga di depan itu kan ada pasar. Biasanya kalau hari Jumat gunakan sebagai pasar. Nah, ayatnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian sudah dipanggil azan yang kedua, maksudnya azan pas khatib naik mimbar, maka tinggalkan jual beli. Tinggalkanlah jual beli. Nah, di sini kita perhatikan ya, mudah-mudahan ada peraturan dari masjid ini. Jadi ketika khatib naik mimbar, maka semua dagang duduk. Jadi semuanya dagang duduk. Nanti berjualannya setelah sholat Jumat ya. Itu yang seharusnya dilakukan supaya orang tidak disibukkan nanti dengan jual beli. Tidak terlarang ya, tidak terlarang, silakan berjualan di depan sana itu, asalkan tidak berjualan di dalam masjid ya. Dan asalkan mengetahui juga hak-hak dan kewajiban pada saat sholat Jumat. Jadi begitu khatib naik mimbar, maka semua jual beli dihentikan. Ini yang terbaik gitu ya. Nah, sekarang masalahnya yang jualan kan bukan laki-laki itu. Yang jualan perempuan. Nah, di Arab kenapa berhenti? Karena yang jualan laki-laki semua. Jadi di Arab itu yang jaga toko itu laki-laki semua, sehingga semuanya tokonya ditutup dia. Karena yang bekerja di sana semuanya laki-laki, baik di swalayan mau di mana-mana itu adalah semuanya laki-laki, sehingga begitu waktu sholat semuanya ditutup. Nah, kita mungkin bisa saja menerapkan seperti itu, asalkan kita betul-betul mendukung dari khususnya jamaah misalnya, ya jamaah tetap kita mengajukan usulan supaya kalau sholat Jumat dagang itu ditutup semuanya. Sekiranya itu mengganggu nggak? Hah? Orang yang jualan mengganggu nggak? Hah? Mengganggu nggak, Pak? Saya mau nanya sekarang, orang yang jualan di depan itu mengganggu orang sholat nggak? Nggak mengganggu. Mereka tidak mengganggu gitu ya. Jadi hendaklah dalam hal ini juga kita harus betul-betul menyikapi dengan cara yang bijak. Jadi sehingga misalnya kalau misalnya kita melakukan penutupan misalnya tidak boleh jualan, ini juga kurang bijak. Maka hendaklah dicari solusi yang terbaik. Kalau seandainya yang jualan di situ laki-laki, nah ini laki-laki kan wajib semuanya. Begitu selesai, yang laki-laki semuanya masuk ke masjid. Jadi silakan yang perempuan misalnya yang nunggui dagangannya. Dan situasi di sini beda gitu ya. Kalau dagangannya di sini ditinggal, kira-kira apa yang terjadi? Kalau dagangannya ditinggal, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Diamankan ya. Diamankan di barang dagangannya ini yang berbahaya di sini nih.
Tapi hendaklah kita betul-betul menyikapi baik. Apakah ada larangan? Tidak ada larangan sama sekali. Sekali lagi, yang ada larangan adalah berjualan di dalam masjid. Di ulang utama seperti ini nggak boleh jualan, harus di luar masjid. Baik. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Ustaz mengenai adab pada hari Jumat. Bagaimana kalau misalnya kita mau bepergian atau ada urusan, kita perkirakan bahwa kita tidak sempat mandi lagi baru ke masjid. Maka pada waktu mandi pagi itu kita sekaligus niat mandi besar. Boleh, takutnya jangan sampai kita nggak sempat, kan kita melalaikan sunnah. Sedangkan itu kan disunnahkan untuk mandi sebelum ke sholat Jumat. Itu saya. Ya, baik. Jadi tentang mandi Jumat itu mulai kapan waktunya gitu ya? Waktunya adalah mulai dari terbit fajar. Jadi terbit fajar subuh gitu ya. Kita sudah bisa mandi. Ada yang mengatakan sekarang ini sudah masuk hari apa? Hari Rabu sekarang ini. Karena sampai orang puasa itu kan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari ya. Jadi ada yang mengatakan sekarang sudah hari Rabu. Maka pendapat yang rajih adalah mandi Jumat itu bisa dimulai dari terbit fajar. Subuh kita sudah bisa mandi Jumat itu sudah mencukupi. Nah, cuman kan negeri kita ini beda dengan negeri sana dia, di Arab sana. Kalau di sana sekarang mandi sampai sore kita nggak keringatan. Apalagi musim-musim seperti sekarang ini 42 derajat, 45 derajat Celcius panas. Pagi kita mandi nggak ada keringat sampai sore. Di tempat kita ini kadang-kadang berkeringat. Cuman ya kalau kita bisa sebaiknya pada saat akan berangkat ke masjid. Tetapi tentang sah dan tidaknya itu sudah sah kita mandi. Begitu terbit fajar kita juga sudah niatkan mandi sholat Jumat itu sudah sah, sudah mencukupi. Karena kita nggak tahu kita mau kemana, ternyata kita nggak sempat mandi lagi. Tadi kita sudah melaksanakan kewajiban kita tadi, yaitu sunnah muakkadah tadi. Baik. Yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya tentang nikah Ustaz. Nikah itu kan salah satu sunnah Rasul Ustaz. Yang mau saya tanyakan, mana yang lebih afdal di antara pernikahan itu Ustaz? Yang pertama atau yang kedua atau yang seterusnya? Yang pertama Ustaz. Terus yang kedua, kan ada itu laki-laki yang kawin lebih dari 2 atau lebih dari 3. Dia merasa telah mengikuti sunnah Rasul Ustaz. Tapi perilaku bahkan ibadahnya sehari-hari itu jauh dari perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah itu bagaimana menurut pandangan Islam? Terus yang terakhir Ustaz, pernikahan lebih dari 2 atau 3 itu kan juga termasuk sunnah Rasulullah Ustaz. Tapi di dunia, mungkin di seluruh dunia Ustaz, nggak ada wanita yang ikhlas maupun setuju suaminya itu kawin lagi, termasuk Fahmina Ustaz. Itu yang saya tanyakan Ustaz, apakah ada dalilnya Ustaz? Apakah ada dalilnya bila seorang istri, apakah ada dalilnya atau hadis Ustaz bila mana seorang istri nggak ridho atau nggak mau dipoligami, nggak ada dalilnya, berdosa. Seorang wanita itu berdosa atau bagaimana Ustaz? Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi tentang mana yang afdal, nikah yang pertama, kedua atau yang ketiga gitu ya. Kalau ayatnya kan berbunyi fankihu ma tabalakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah wanita itu 2, 3 atau 4. Kalau nggak mampu berlaku adil di sini bukan masalah cinta. Sekaligus menjawab yang pertanyaan terakhir. Tidak ada satu manusia perempuan pun di dunia ini yang mau dimadu. Apalagi diracun ya. Ya. Gak ada yang mau dimadu. Karena kepingin suaminya ya untuk saya gitu ya. Gak ada satupun. Karena itu tidak dijadikan syarat
hub, cinta itu adalah adil, tidak. Jadi yang adil itu adalah masalah nafkah, masalah kiswah, pakaian, dan masalah mabit, masalah menginap. Itu yang dijadikan sebagai patokan, bukan masalah cinta. Karena nggak ada satupun yang bisa membagi cintanya dengan adil, nggak bisa. Karena itu nggak menjadi syarat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak untuk menikah lebih dari satu lah hak suami dia. Sekalipun dia tidak izin pun, lah baksa nggak apa-apa ya. Cuman di sini ada psikologis, jadi harus diperhatikan betul, harus betul-betul mengkondisikan. Rasulullah SAW menikah hanya satu pada saat Khadijah masih ada dia. Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau menikah hanya dengan Khadijah saja. Kemudian setelah Khadijah meninggal dunia, Rasulullah SAW kemudian menikah lagi, itu pun yang pertama adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menikah dengan Aisyah ya. Kemudian setelah itu beliau menikahi wanita-wanita janda, ini pun ligharadin, ada tujuan-tujuan tertentu. Seperti Ummu Salamah punya anak banyak. Siapa yang menanggung anaknya? Suaminya meninggal dunia dalam keadaan dalam peperangan. Kemudian ada lagi Hafsah. Hafsah ini adalah putrinya Umar yang sudah menjadi janda, sudah ditawarkan kepada sahabat yang lain, tidak ada yang menikahinya. Mungkin sungkan begini. Rasulullah lah yang menikahinya. Kemudian juga ada Safiyah binti Khattab. Safiyah ini adalah seorang istri dari pemuka kaum Yahudi. Nah, seorang pemimpin tentunya ketika ditinggal mati sama suaminya kan, siapa yang akan menyelamatkan pemimpin? Tentunya pemimpin juga gitu ya. Sehingga yang menikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tujuan-tujuan tertentu kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan ta'adud. Sekalipun ini pun tidak terlarang. Ya. Jadi halal seseorang melakukan ta'adud, nikah lebih dari satu. Yang paling afdal adalah ketika seorang menikah itulah menikah dengan cara yang Islami gitu ya. Saling ridho satu dengan yang lain, itu yang paling afdal. Entah itu satu ataupun dua ataupun tiga. Masalah isi yang pertama misalnya dia tidak setuju, itu bukan jadi masalah. Dikatakan bahwa kalau si istri yang minta cerai tanpa ada alasan sama sekali, karena suaminya menikah, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Gara-gara suaminya mau menikah lagi, saya ceraikan saja saya. Itu bukan alasan syar'i. Kata Rasulullah, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Tidak akan pernah mencium bau surga. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang bagaimana kita mengkondisikan para istri-istri kita dia? Jangan hanya sekedar suka menikahnya saja gitu ya. Sunnah-sunnah yang lain diabaikan, ini kan sunnah Nabi, ya sunnah Nabi, tapi yang lain juga perlu diperhatikan. Banyak punya istri tapi ibadahnya nggak benar ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi memberikan contoh yang terbaik dia. Demikian juga para sahabat-sahabat memberikan contoh yang terbaik bagi kita gitu ya. Jadi ketika kita memilih sunnah ini, maka sunnah-sunnah yang lain pun harus kita betul-betul melaksanakan dengan sesungguhnya. Ada orang juga yang memelihara rambut panjang ya. Nabi karena dulu kan rambutnya panjang, ya. Jangan ngikuti rambutnya saja gitu ya. Ada juga yang memelihara jenggot panjang saja, jenggotnya saja yang ngikuti ya. Tapi akhlaknya tidak sebagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengikuti Nabi hendaklah secara kafah, secara keseluruhan. Jadi tidak sepotong-sepotong. Ketika kita mampu menjalankan satu sunnah, kemudian kita mengatakan, wah dia tidak sunnah. Dari mana dia mengatakan tidak sunnah? Hanya baru satu sunnah saja yang dia ikuti gitu. Belum sunnah-sunnah yang lain, bagaimana bergaulnya, bagaimana makannya, bagaimana bicaranya, bagaimana ibadahnya, bagaimana yang lain-lain. Ini perlu juga diperhatikan. Jadi sehingga orang mengikuti sunnah Nabi adalah betul-betul dia akan mengikuti sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah terjawab semua ya. Yang kedua tadi apa? Lupa. Yang bertanya lupa, apalagi yang memberikan jawaban tambah lupa lagi. Nanti akan ingat. Silakan Pak. Ini di luar konteks pada bapak-bapak bertanya ini. Saya ambil dari kisah Sul Anbiya, sejarah 25 Rasul. Apakah benar? Belum salam tadi, belum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam hadis menyatakan tadi itu, apakah benar Allah menjadikan angin untuk kendaraannya berjalan kemana saja? Apa angin? Angin. Untuk Allah menjadikan kendaraan untuk
Allah menjadikan angin untuk kendaraannya berjalan kemana-mana. Kendaraannya siapa? Nah itu katanya angin. Ini saya baca tadi situ. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Sudah saya ganti. Pertanyaannya yang membingungkan ini. Allah menjadikan angin untuk kendaraannya. Kendaraannya siapa? Untuk kendaraannya siapa? Hah? Kendaraannya Allah dia. Jadi Allah menciptakan angin untuk kendaraannya Allah dia. Saya belum pernah menemukan yang ini. Baik, saya belum pernah menemukan tentang masalah itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana walaihi nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala setelah menghidupkan kita setelah mati. Kemudian kita kembali kepadanya. Artinya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari kita diberikan nikmat tidurnya tidak mengganggu satu pun. Kemudian kita bangun badan sehat, segar. Nah, pertanyaannya, apakah manusia ini lupa kepada yang memberikan nikmat tadi itu? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, doa. Ini doa setelah bangun tidur. Tapi kan nggak lupa baca doa mau tidur, Pak ya. Ya, mudah-mudahan tidak lupa baca doa mau tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Maksudnya dengan nama Allah aku tidur dan aku bangun. Karena tidur itu dikatakan dalam hadis adalah akhul maut. An-naumu akhul maut. Jadi tidur itu adalah saudaranya mati. Karena banyak orang yang tertidur kemudian tidak bangun lagi. Sehingga pada saat kita dibangunkan di pagi hari, maka kita dianjurkan membaca doa tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa lafzuhuma sawa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini doa pada saat kita mau bangun ya. Kalau mau tidur, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyi qala Allahumma bismika amut wa ahya. Redaksi. Bismika Allahumma bismika amut wa ahya. Ada lagi bismika Allahumma ahya wa amut. Kemudian ada lagi yang lain, banyak doa ketika akan tidur ya. Jadi kemudian ketika kita bangun membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Jadi doa ini adalah menunjukkan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat di pagi hari kita bangun dalam keadaan sehat walafiat. Tadi pertanyaannya apa, Pak? Saya nggak paham menanyanya. Hah? Pertanyaannya apa tadi? Saya nggak paham. Pertanyaannya, apakah manusia itu lupa yang memberikan nikmat? Ya. Apakah manusia itu lupa yang memberikan nikmatnya? Maksudnya yang tidak membaca doa ini apa yang baca doa ini? Maksudnya beserta dengan doanya dan jangan lupa artinya menjalankan perintah-perintah Allah itu. Oh gitu ya. Baik. Jadi ketika kita membaca doa ini ya, ini adalah salah satu bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari sebagai bentuk ingat kita kepada Allah bahwa ini kita bangun kembali adalah suatu nikmat yang teramat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa ya setelah itu melaksanakan ibadah yang lain. Jadi ketika seseorang membaca doa ini, dia bangun ditambah doa lagi, doanya supaya segar ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijali. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari resah dan gelisah. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari perasaan pengecut ya dan jaban dan bukhul, pengecut dan bakhil, pelit.
Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari lilitan hutang dan orang-orang yang suka memaksa. Doa ini hendaklah dibaca setiap pagi. Kita sering mengajukan kepada para mahasiswa ya, supaya kuliah itu nggak malas. Sama juga kita ketika beraktivitas baca doa ini supaya kita dalam keadaan semangat beraktivitas ya. Bahwa kita keluar dari rumah kita, bismillahirrahmanirrahim, la hawla wala quwwata illa billah, baca juga doa ini. Jadi sehingga kita itu diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ingat kita atau salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan apa-apa yang telah kita minta kepada Allah. Di antaranya pada hari ini kita telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya. Syukur itu kan ada 3. Syukur dengan lisan, alhamdulillah tadi. Kemudian syukur dengan perbuatan, alhamdulillahilladzi ahyana, kita ambil dulu, kita sholat ke masjid. Kemudian yang ketiga adalah asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati, selalu ingat terhadap yang memberikan nikmat Allah, yang memberikan nikmat kepada kita itu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu lagi. Fadhal, silakan. Jadi mungkin yang ditanyakan tadi tentang kendaraan angin Ustaz, mungkin tentang Sukhoi yang pesawat yang jatuh di Gunung Salak itu. Yang saya mau tanyakan ini Ustaz, apakah perkataan ini wajib kita merenungi dan kita memang harus meyakini bahwa jika musibah itu datang kepadamu, maka sungguh musibah itu mendekatkan kamu kepada Allah. Jika kenikmatan mendekati kepada dirimu, maka niscaya kenikmatan itu bisa menjauhkan kamu dari Rabbmu. Ini perkataan seorang yang bijak ini, atau perkataan ya. Jadi ada nasihat-nasihat para ulama ini. Nasihat-nasihat para ulama kita, dia mengatakan apabila musibah itu datang, maka ini adalah akan mendekatkan diri kalian kepada Allah manakala kita mampu menerima musibah itu. Jadi sehingga seorang sahabat ditanya sama Rasulullah, "Amu'minun antum?" Apakah kalian ini beriman? Sahabat kaget. "Bala ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah, kami beriman." Apa kata Rasulullah itu? "Ma haqiqatu imanikum?" Apa hakikat keimanan kalian? Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, idza asabana sarra syakarna." Apabila Allah memberikan nikmat kepada kami, kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza asabana dharra sabarna. Apabila musibah menimpa kami, kami bersabar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengherankan perkaranya orang yang beriman. Idza asabahu sarra syakara, fakana khairan lahu. Apabila diberikan nikmat, dia selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, itu baik bagi dia. Wa idza asabahu darra sabara fakana khairan lahu. Apabila ditimpakan kepadanya musibah, maka dia tidak lupa untuk bersabar. Itu juga baik bagi mereka. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan musibah dan dengan kenikmatan. Berapa banyak orang yang diuji dengan musibah, dia mampu. Berapa banyak yang orang yang diuji dengan kenikmatan tidak mampu untuk menghadapi kenikmatan. Contoh adalah Qarun. Minta sama Allah, ya Allah berikanlah aku rezeki. Dikasih sama Allah, banyak dikasih. Bahkan kunci gudangnya itu dibawa oleh unta. Berapa unta yang bawa? Karena saking kayanya Qarun. Tapi setelah dia kaya lupa dia. Nah, jurang neraka sudah ada menganga di depannya dia. Demikian juga Allah menguji 3 orang yang pernah kita sampaikan. Ada yang nggak punya rambut, ada yang punya kulitnya ini cacar ya. Kemudian ada yang buta. Yang berhasil cuma 1. Diuji dengan kenikmatan, diberikan kekayaan yang banyak, ternyata yang lulus cuma 1 yang buta. Dia mengatakan, "Hadza kulluhu min fadlillah subhanahu wa ta'ala." Harta ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang perlu kita merenungkan perkataan-perkataan seperti itu. Ini adalah perkataan para orang-orang bijak ya. Jadi ketika musibah mendekati kamu, berarti ini adalah Allah sayang kepada kamu. Dan jangan menganggap bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, kemudian kita mengatakan Allah memuliakan saya. Firman Allah dalam surah Al-Balad, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ketika seorang diberikan nikmat, dia mengatakan Allah memuliakan saya.
Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ketika Allah menahan rezekinya, dia mengatakan Allah telah menghinakan saya. Allah telah menghinakan saya. Dia menganggap bahwa ujian itu adalah menghinakannya dia. Sehingga dari ayat ini saya membuat syair, ada 2 bait syair. Bunyi adalah laisal ikramu bikasratil mali wal ghina wa innamal ikramu bitaqwallahi wa innamal ikramu bitaqwallahi. Lupa saya. Laisal ikramu bikasratil mali wal ghina. Bukanlah kemuliaan itu banyaknya harta dan kekayaan. Wa innamal ikramu bitaqwallahi wa ta'atihi. Sesungguhnya kemuliaan itu adalah letaknya pada ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laysatil ihanatu biqillatil mali wal faqri. Bukanlah kehinaan itu adalah letaknya pada sedikitnya harta dan kefakiran. Wa innamal ihanatu bintihaki hurmatillahi wa hurmatihi. Sesungguhnya bimaksiatillahi wa intihaki hurmatihi. Sesungguhnya kehinaan itu adalah letaknya pada orang-orang yang selalu melanggar perintah Allah dan selalu berbuat maksiat. Nah, ini orang menyangkakan diberikan harta Allah memuliakan saya. Padahal ujian bagi dia. Ketika dia diberikan harta, Allah menghinakan saya. Nah, itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Balad, fa'ammal insanu idza mabtalahu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Baik, jadi memang perkataan seperti itu haruslah kita selalu merenungkannya, sehingga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita itu adalah sesungguhnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup insyaallah ya. Kita lanjutkan lagi nanti pada pertemuan berikutnya. Aku lu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pandai bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga diberikan akhlak yang mulia. Demikian juga kedua orang tua kita diampuni dosa-dosanya, dan orang-orang yang mendahului kita diampuni dosa-dosanya, dan orang tua yang kita masih hidup semoga diberikan keberkahan umur. Demikian juga dimudahkan dalam kehidupannya dan dimudahkan dalam menggapai rezekinya. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit ya, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang menunggui diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan yuwafi na'imahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la karban illa nafastah, wa la maridan illa syafaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassarta ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi ja'alna muqimina as-salati min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Waghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma qul lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aghithna ghaisan muridan. Allahumma aghithna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.